Baik, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada saat ini, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena hanya kasih setia Tuhan, maka kita boleh berada di minggu keempat di bulan Januari 2021. Dan hanya karena kemurahan Tuhan, di tengah badai penyakit sampar yang semakin tidak terkendali, di tengah bencana demi bencana yang terus terjadi, tetapi kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Karena itu kita tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, kita akan segera menyambut firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, saya mengundang untuk berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Tuhan teramat baik bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang amat luar biasa, Tuhan. Hari lepas hari, kami melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di tengah-tengah badai COVID-19 yang belum juga berlalu, bahkan bencana demi bencana, tapi kami melihat campur tangan Tuhan. Kami melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur kalau sepanjang malam Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk mengistirahatkan tubuh kami dengan baik. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan semangat yang datang dari Tuhan. Kami boleh menyambut rahmat-Mu yang baru pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami. Biarlah segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya Engkau, Tuhan, yang layak kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini, Tuhan, kami juga akan beribadah. Kami akan membawa korban pujian, korban ucapan syukur, dan korban penyembahan kami, Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami. Engkau mengurapi ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga orang yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, hati yang hancur Tuhan pulihkan, hidup yang terbelenggu Tuhan lepaskan, dan orang yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, dan kepala yang tertunduk biarlah Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu Pastor Monik Supit yang telah Kau utus untuk menjadi saluran berkat bagi kami, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami serahkan hamba-Mu dalam kuat kuasa pimpinan tangan Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, Engkau juga telah mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan roh hikmat, marifat, dan pewahyuan senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan firman yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sebab firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah Zoom pagi hari ini, manapun mereka berada. Dan pagi hari ini Tuhan juga mengurapi, Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan, pajak hati kami sehingga menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu. Engkau juga mempertajam pendengaran kami, sehingga ketika firman ditaburkan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan, hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kesaksian bagi-Mu, kami menjadi jemaat-jemaat yang taat dan setia sampai pada kesudahannya. Mari Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh penatalan yang bertugas pada pagi hari ini, biarlah semuanya, baik itu worship leader, singer, pemain musik, juga pemandu multimedia, kameramen, juga soundman, pembawa kantung persembahan, semuanya, dan juga pendoa-pendoa syafaat, semuanya di dalam covering Tuhan. Kami juga berdoa untuk sarana dan prasarana lain yang kami gunakan. Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya boleh dipergunakan untuk mendukung, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik.
Mari Bapa, Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan kami menyatukan iman kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah, dan yang mencoba merebut firman Tuhan yang taburkan pada pagi hari ini. Kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah menempatkan, memerintahkan pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa berkemah di sekeliling kami untuk melindungi kami. Tiang awan, tiang api senantiasa membentengi kami, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera kami. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan sudah menjawab doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap memulai ibadah ini bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita tetap ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kekuatan kita, semua karena kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Untuk lebih bersukacita lagi, mari Bapak sekali kita berdiri bersama, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, Dia gunung batu kita, kota benteng kita, kekuatan kita hanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan. Kau keselamatanku Dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Siap lebih dahsyat, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta. Amin. Engkau Tuhan yang semesta, semesta alam, semesta, semesta alam. Sekali lagi semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini biarlah Roh Kudus melawat setiap kita. Satu lepas satu, pribadi lepas pribadi. Dia tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Ketika kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya jamahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, lawatan Roh Kudus akan kita terima pada pagi ini. Mari buka hati kita, izinkan Tuhan bekerja, memulihkan setiap kita, pribadi lepas pribadi, memulihkan menjamah kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih setiap keberadaan kita. Di altarnya kita sujud menyembah. Haleluya.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari jalan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Sebab Engkau dahsyat, ajaib selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ditinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Dia melawan setiap kita. Koyara sikiata dalam haleluya. Engkau dahsyat, Engkau besar. Haleluya. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang ajaib, Engkau yang besar Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita. Izinkan Tuhan menjamah setiap hati kita. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari terima kelegaan yang daripada Tuhan. Engkau yang sedang berduka, izinkan Roh Kudus menghiburmu. Engkau yang dalam keterpurukan, mari sambut uluran tangan Yesus. Dia membangkitkan engkau. Dia memberikan kekuatan pada kakimu. Engkau yang merasa berdosa, biarlah hari ini terima pengampunan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Oh, Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk zamanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Dahsyat katakan, ku buka hati untuk zamanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kami ambil alih Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk zamanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Victorious Family Bogor, apa kabarnya? Senang bisa berjumpa bersama-sama kembali. Kita percaya bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dengan luar biasa. Dan saudara, walaupun baru-baru ini kita tahu ada bencana di Cisarua, itu dekat Bogor ya, banjir lumpur dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu firman yang sangat menguatkan saya, dan saya percaya akan menguatkan setiap kita. Firman itu dari Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, amin, amin saudara. Kita percaya Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, bahkan Dia yang berjalan senantiasa bersama-sama. Bagian kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Mari saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami datang bersama-sama, kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau, dan Tuhan, terlebih ya Tuhan, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami minta ya Roh Kudus untuk Engkau mengajar setiap kami untuk mengerti lebih lagi, berjalan bersama Engkau dengan taat dalam pimpinan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau yang mewahyukan, Engkau menuntun kami lebih lagi pada kebenaran. Urapi setiap kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mentransformasikan kami menjadi lebih seperti Engkau, dan urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap firman, setiap pesan yang keluar benar-benar itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah berjalan dalam ketaatan, dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau membagikan 4 bagian. Yang pertama adalah siapa Roh Kudus, ya. Yang kedua, di mana sih Roh Kudus itu? Yang ketiga, bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus? Dan yang keempat, bagaimana kita taat berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu bukan perasaan loh, bukan kayak bayang-bayang, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, sebelum Yesus, waktu Yesus mati di kayu salib dan waktu Dia naik ke surga, sebelum itu, saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya dari kitab Yohanes 14 ayat ke-16, firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Karena kenapa? Tuhan tidak mau meninggalkan saudara dan saya. Di ayat ke-18a dikatakan juga, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi saudara, kalau kita punya orang tua, pasti orang tua, kalau anak-anak kecil punya orang tua itu pasti menuntun, melindungi, mengajar, memberitahu kalau ada bahaya dan sebagainya, menasehati, banyak hal yang orang tua lakukan. Waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, dan Dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain yang menuntun setiap murid-murid Kristus kepada kebenaran. Berarti saudara, Yesus tahu bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Akan ada seorang penolong, dan penolong itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri,
ya yang ditinggalkan kepada setiap kita, karena Tuhan tahu kita itu akan melewati banyak tantangan, banyak ujian, dan Roh Kudus ini adalah roh kebenaran yang menuntun saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran dan menuju pada kebenaran itu. Jadi Roh Kudus mempunyai tugas yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada Roh Kudus untuk membantu, menolong saudara dan saya. Dan yang luar biasanya, Tuhan mengatakan Roh Kudus, roh ini akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi saudara, siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara, kita punya Roh Kudus, ya. Sekarang pertanyaannya, di mana sih Roh Kudus? Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yes, ada di dalam saudara dan saya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wow, saudara, Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi di dalam kita tuh ada Roh Kudus. Luar biasa kan saudara, luar biasa kalau kita tahu dan kita sadar bahwa kita ada Roh Kudus, kita tahu kita tidak pernah sendiri. Waktu kita lagi dalam kesulitan, dalam kesedihan, kita bisa selalu datang kepada Roh Kudus, bahkan ngobrol sama Roh Kudus. Saya setiap hari membiasakan ngobrol sama Roh Kudus. Mau saya lagi masak, apalagi persiapan khotbah, tanya apa yang saya mau khotbahkan. Segala hal, kecil besar, saya tanya, ngobrol, biasakan ngobrol sama Roh Kudus. Ya, dan luar biasa, semakin kita intim dengan Roh Kudus dan semakin kita bisa lebih tahu lagi, diarahkan lagi, diajarkan, diwahyukan kebenaran itu. Jadi saudara, di mana Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sebagai orang percaya tidak bisa loh bilang seperti gini. Misalnya, terserahlah, ini kan badan gue mau ngerokok lah sebanyak-banyaknya, mau ngapain ya terserah gue, ini badan gue kok. Oh wait saudara, tunggu dulu. Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah lunas dibayar loh, saudara, dengan harga yang sangat mahal di kayu salib. Saudara, dan firman Tuhan katakan, kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Karena kita telah lunas dibayar. Kita nggak bisa hidup seenak-enaknya dengan tubuh kita. Ya, tubuh saudara dan saya lunas. Kita muliakan. Hari-hari ini terlebih lagi muliakan. Dan juga Roh Kudus ada di dalam kita untuk membantu kita memuliakan Tuhan. Waktu Roh Kudus hidup di dalam kita, pasti akan ada transformasi yang terjadi. Tentunya tidak instan 180 derajat, tetapi akan mulai ada buah roh yang dihasilkan. Kalau dulu mungkin saudara suka marah-marah, tapi sekarang saudara bisa tenang, saudara bisa sabar. Kalau dulu perkataannya, suka gosip gitu ya. Sekarang stop gosip.
ya, bahkan memberi kekuatan, memberi memulihkan, berdoa, mendeklarasikan firman Tuhan. Waktu saudara ngobrol sama teman seperti itu, berubah, ada transformasi, ada perubahan karena Roh Kudus menolong kita kepada jalan kebenaran. Dia ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudara, Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan membawa saudara dan saya mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan pernah puas sampai di satu titik, oh saya udah kenal Tuhan. No. Mari cari Tuhan lebih lagi, karena Roh Kudus akan memampukan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin hidup saudara dan saya. Dan bagian yang ketiga, saudara, pertanyaannya, apakah kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Kira-kira saudara bisa nggak dengar suara Roh Kudus? Saya selalu teringat, misalnya suami saya telepon saya. Suami saya nggak perlu memperkenalkan diri setiap kali suami saya telepon, saudara. Saya sudah kenal suaranya. Karena saya kenal, maka saya tidak perlu lagi menebak-nebak. Demikian juga dengan suara Roh Kudus, saudara. Jadi, contoh ya, saya beri contoh, saudara. Misalnya ada nih yang masih single-single di sini ya, cari jodoh. Katakan, ini contoh saja ya. Misalnya saudara ketemu jodoh, wah ada pasangan yang cantik, wanita yang cantik, pintar, pokoknya bisa bekerja dengan baik, orangnya juga baik banget. Wah, pokoknya udah super, semuanya luar biasa. Atau saudara yang wanita cari calon ya, ketemu nih calon pacar ya, udah pokoknya keren, punya kerjaan yang mantap ya, semuanya bagus, hormat sama orang tua saudara, semuanya baik. Tetapi saudara tidak seiman. Roh Kudus akan ingatkan, wait, bukan hanya sepadan loh, harus seiman, sepadan dan seiman. Nah, itu suara Roh Kudus, saudara, mengingatkan kita akan kebenaran, akan firman Tuhan. Persoalannya, kita mau mendengarkan atau suara Roh Kudusnya dikecilin. Atau misalnya kita yang berusaha, yang dagang, dapat cuan, profit nih, luar biasa, bonus akhir tahun atau apa gitu ya. Terus Roh Kudus mengingatkan, kembalikan bagian yang miliknya Tuhan. Kembali, apakah kita mau melakukannya atau ditutup suara Roh Kudusnya? Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita lebih bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena apa, saudara? Semua firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena itu, saudara nih yang belum ikut Gema di sini, ya, yang belum ikut Gema, saya himbau untuk kontak Pastor Lydia dan bilang, saya mau ikut Gema, gemar membaca Alkitab, ya. Join, karena setiap hari kita baca firman Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Suatu investasi yang sangat-sangat berharga. Ingat, Roh Kudus selalu bekerja sama dengan firman Tuhan. Ya, suara Roh Kudus selalu membangun, menguatkan, memulihkan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Suara Roh Kudus bukan membawa kita menjadi galau, ya, atau membawa kita merasa takut. Itu bukan suara Roh Kudus, saudara. Jadi kita tahu suara Roh Kudus. Kita harus bisa bedakan mana suara Roh Kudus, mana suara kita sendiri, atau mana suara dari our enemy. Ya, poin yang keempat, saudara, bagaimana kita taat dalam pimpinan Roh Kudus. Saya mau membacakan dari kitab Kisah Rasul 16 ayat keempat dan 12. Kita baca bersama-sama. Ini cerita tentang Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas yang akan pergi
pelayanan, tetapi di dalam rencana pelayanan itu Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ke-10. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi, perhatikan saudara, waktu kita baca ini, yang saya mau tekankan adalah bagian yang pertama adalah peka akan pimpinan Roh Kudus. Paulus peka akan pimpinan Roh Kudus. Perhatikan deh ayat ke-6 dan 7, saya bacakan lagi ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi sebenarnya mereka mau pergi, saudara, menginjil ke Efesus di Asia. Tetapi Roh Kudus menyetop mereka, nggak diizinkan pergi. Alkitab nggak mengatakan di sini kenapa atau bagaimana cara Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Bisa saja mungkin perahu yang mau dilayari rusak atau tidak bisa dipakai, atau mungkin saja mereka mendengar ada sakit penyakit di situ ya, atau wabah, jadi mereka tidak bisa datang, atau apa yang membuat mereka tidak bisa pergi. Jadi di sini saudara, peka akan tuntunan Roh Kudus, kita harus bisa melihat pintu mana yang Tuhan sedang tutup, pintu mana yang Tuhan bukakan. Ya, kita harus peka akan itu. Dan doa, lihat damai sejahteranya. Di sini pintu untuk memberitakan Injil di Efesus Asia sedang tertutup, saudara. Karena itu Paulus, Silas, dan teman-temannya waktu mereka peka, mereka mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Ya, di sini saya mau beri kesaksian. Mungkin saudara bisa relate dengan keadaan saudara sendiri. Seorang pendeta yang muda, dia itu bercita-cita selalu ingin melayani, suatu hari melayani pergi ke Amerika. Karena dia memang pernah tinggal di Amerika, sekolah di Amerika sampai high school ya saudara. Lalu dia pulang ke Indonesia. Lalu kemudian pendeta muda ini menikah dan dia sudah excited, sudah seperti yakin akan pergi ke Amerika. Tetapi ternyata saudara, setelah dia married, setelah dia menikah, gembalanya mengutus dia untuk pergi ke suatu pulau, kepulauan. Tentu at the beginning dia sempat disappointed, sempat kecewa ya. Kenapa maunya ke Amerika jadinya pergi ke pulau gitu. Tapi suami istri ini berdoa. Waktu berdoa, Tuhan kasih damai sejahtera. Jadi mereka langsung melangkah pergi ke pulau di tempat mereka diutus. Dan mereka mulai merintis jemaat. Pertama, pendeta ini menyaksikan jemaat yang Tuhan kirim orangnya aneh-aneh,
Bahkan ada seperti ada orang gila gitu ya, pokoknya aneh-aneh yang dikirim, tapi dia setia melayani. Saudara, singkat cerita, saya mau sharingkan bahwa saat ini pendeta ini mempunyai gereja, salah satu gereja terbesar di Batam, bahkan mempunyai sekolah teologi yang telah mengirim banyak misionaris bukan saja ke Indonesia, bahkan keluar daripada Indonesia, dan luar biasa sekali, saudara. Karena apa? Karena taat akan pimpinan Roh Kudus. Sebuah cerita lagi. Ini saya baru dengar kemarin, saudara, dari salah satu teman doa saya di sini ya, di UK. Dia menceritakan anak mantunya itu ingin mendaftar dan sudah selalu ingin menjadi polisi di Scotland Yard di UK, saudara. Dan dia sudah mengikuti training baik secara tertulis maupun physical training ya, saudara. Udah lewatin ujian lepas ujian dan lulus. Tetapi waktu di bagian terakhir ternyata dites apa? Tes mata, saudara. Dia pikir oke lah, dia pakai kontak lens, dia pikir oke lah, nggak apa-apa. Ternyata untuk menjadi polisi di Scotland Yard UK, United Kingdom, itu matanya harus perfect, harus sempurna. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Kalaupun dia harus mau laser matanya supaya perfect, masih ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian dia berdoa sama istrinya. Apa yang Roh Kudus ingatkan? Roh Kudus ingatkan bahwa dia sebelum ini pernah mengajar sebagai guru musik, dan dia juga mempunyai talenta dalam arsitek pertamanan, gardening, pertamanan, saudara. Dengan apa yang ada di tangannya, dia bawa di dalam doa, diteguhkan, dia punya damai sejahtera. Singkat cerita, saat ini dia mengajar bermain musik di sebuah sekolah di UK, dan dia juga memulai bisnis tentang pertamanan, di mana di sini bisnis pertamanan itu high demand, saudara, karena rata-rata orang punya taman ya di sini ya. Jadi dari apa yang tadinya pintu tertutup, saudara, Tuhan mengarahkan, Roh Kudus mengarahkan ke tempat di mana pintu terbuka. Dan saat ini dia katakan kepada ibu mertuanya, kepada istrinya, bahwa dia happy banget. Dia merasa fulfilled ya, penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera. Lihat, saudara, Roh Kudus kadangkala, seringkali bahkan menutup satu pintu. Waktu kita pintu tertutup, jangan langsung mengeluh, jangan kecewa. Doa, saudara, doa, tanya sama Tuhan. Roh Kudus pasti tuntun dan minta kepekaan untuk melihat pintu mana yang terbuka, atau kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan di tangan kita. Dan lakukan. Selama kita menerima damai sejahtera, lakukan. Setia dengan perkara yang kecil, ya. Dan poin yang kedua adalah waktu taat dalam pimpinan Roh Kudus adalah mendapat pesan Roh Kudus. Lihat di ayat yang ke-9, Kisah Rasul 16 ayat ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara yang dikasihi, Paulus mendapat penglihatan. Seringkali Roh Kudus juga berbicara melalui penglihatan. Ya, di sini saya mau memberi kesaksian, saudara. Sekitar 22 tahun yang lalu itu saya itu ikut doa puasa Esther untuk pertama kalinya di GBI Rem yang sekarang Victorious Family, ya, gereja kita. Kenapa saya ikut doa puasa? Pertamanya karena saya rindu. Saya sudah menikah, tapi belum punya anak ya. Dan banyak orang udah menanyakan, kapan, udah hamil belum? Termasuk suami saya, saudara. Jadi please,
Kalau ada yang baru menikah belum hamil ya, atau udah lama menikah belum hamil, jangan ditanya-tanyakan saudara, karena bisa ya nggak enak gitu saudara ya. Anyway, saya ikut doa puasa Esther. Waktu itu yang memimpin doa puasa Esther adalah Pastor Edward Supit, dan kami ditanyakan satu persatu kenapa ikut doa puasa ini ya. Lalu saya bilang saya rindu pengen punya anak, tapi kalaupun saya tidak mendapatkan anak, saya tetap mengucap syukur. Itu yang saya katakan saudara. Singkat cerita, sesudah doa puasa itu, suatu siang hari, about maybe less than 2 weeks ya, kurang dari 2 minggu, saya sedang doa di kamar, tiba-tiba saya melihat penglihatan. That was my first experience. Pengalaman pertama saya melihat penglihatan. Saya melihat cahaya terang dan seseorang memberikan saya seperti hadiah. Tapi saya terkejut ya, saya tidak ambil saudara. Lalu kemudian saya renungkan, oh mungkin itu Tuhan ya, itu perenungan dalam hati saya. Nggak lama kemudian, selang sekitar seminggu gitu, juga di dalam doa siang hari, di dalam kamar saya melihat penglihatan yang sama, tapi kali itu saya ambil hadiahnya. Tapi saya mempunyai damai sejahtera, saya nggak takut saudara, saya nggak takut. Saudara, nggak lama dari penglihatan saya yang kedua, saudara, sekitar sebulan, apa yang terjadi? Saya hamil, saudara. Saya hamil, dan saya tahu, saya yakin sekali bahwa Tuhan memberi penglihatan itu meneguhkan saya bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan titipkan, yaitu anak saya, adalah titipan Tuhan. Di mana sampai hari ini saya selalu mengingatkan anak saya Claire, anak yang terbesar, cerita ini, karena saya percaya ada sesuatu yang khusus yang Tuhan titipkan secara khusus untuk anak saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Apapun itu, baik melalui pekerjaannya atau kehidupannya, ada sesuatu yang Tuhan ingin anak saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya sering mengingatkan dia. Roh Kudus memberi penglihatan, pesan-pesan. Roh Kudus bisa juga memberi pesan melalui mimpi, ya. Tetapi kalau melalui mimpi juga saudara harus cek sesuai dengan firman Tuhan. Apakah itu benar, align with the word of God, gitu. Karena mimpi juga bisa karena kita terpikir sesuatu masalah atau memikirkan sesuatu sampai banyak terpikir, itu bisa ke bawah mimpi. Itu juga bisa saudara. Atau kalau kita mungkin makan kemalaman atau kekenyangan, itu bisa juga ke bawah mimpi saudara ya. Jadi kalau pesan dari Roh Kudus selalu jelas dan membawa kita ke suatu tujuan ya, dan ada damai sejahtera. Kalau tidak jelas atau membuat saudara bingung, galau dan sebagainya, ya, kesampingkan saja. Roh Kudus juga selain memberi pesan melalui penglihatan, melalui mimpi, bisa memberi pesan melalui visi. Seperti gereja ini, Victorious Family. Pesan yang simple, pesan yang dalam yang diberikan kepada Bapak Gembala waktu memulai pelayanan ini. Kalau dipikir, banyak orang merenungkan, termasuk saya, waktu Bapak Gembala menerima pesan keluarga berkemenangan, menjadi seperti Yesus melalui keluarga berkemenangan yang memberi dampak tentunya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ini sepertinya aneh ya diberikan kepada Pak Gembala yang saat itu boleh dikatakan keluarganya belum berkemenangan begitu. Tetapi itulah Roh Kudus. Visi yang Tuhan berikan adalah selalu visi yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, visinya jelas, visinya selalu memuliakan nama Tuhan dan memberi damai sejahtera. Jadi yang terakhir, bagaimana kita taat dalam berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Di ayat 10 saya mau bacakan untuk saudara. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang dikasihi, Paulus
menerima pesan kembali dari penglihatan dan dia langsung bertindak. Dia tidak tunggu lama-lama. Penglihatan di sini dikatakan kami mencari kesempatan. Berarti Paulus sudah memberitahu kepada rekan-rekannya Silas dan teman-teman yang pelayanan yang ada tentang penglihatan yang dia terima. Sehingga mereka mempunyai kesatuan hati dan melakukan pelayanan ini. Tidak nunggu lama-lama, saudara. Jadi waktu Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya bahwa dalam doa, kalau itu adalah suatu pesan khusus baik di dalam keluarga, maka itu penting bagi suami istri untuk punya kesatuan hati. Penting di dalam pelayanan sesama rekan sepelayanan kita punya kesatuan hati. Karena waktu kita bersatu hati, kita itu melakukan visi daripada Tuhan, pesan-pesan secara khusus yang diberikan oleh Roh Kudus secara tepat, saudara. Ya, jadi di sini kita belajar di ayat ke-11 dan 12. Sesudah itu lalu kami, kata Paulus, kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Makedonia adalah tempat di mana Roh Kudus tuntun mereka untuk pergi dan menginjil. Mereka melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di situ. Taati, saudara, pimpinan Roh Kudus dengan peka melihat apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Kalau kita belum terima pesan secara khusus, saudara, lakukan apa yang Tuhan titipkan. Jangan cari yang jauh-jauh atau saya harus pergi ke sini. Apa yang Tuhan percayakan di tempat di mana saudara berada, lakukan itu dengan setia, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja dahsyat sekali, dan hari-hari ini Tuhan juga memberikan kepekaan kepada setiap kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Semakin kita banyak mengenal firman Tuhan, semakin kita mengerti dan mengenal suara Roh Kudus. Karena ingat, firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama dengan firman-Nya. Mari kembali saya mengundang setiap kita untuk masuk di dalam gemar membaca Alkitab. Ya, saudara, karena itu kita satukan hati, biarlah Roh Kudus selalu menjadi penuntun, pemimpin dalam kehidupan kita, dan setiap kita di tempat ini dan keluarga kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, karena Paulus taat akan pimpinan Roh Kudus, maka melalui pelayanannya seluruh keluarga Lydia dan seluruh keluarga kepala penjara menerima anugerah keselamatan. Haleluya! Mari kita satukan hati, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu Roh Kudus sedang bekerja dahsyat hari-hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk lebih peka lagi mendengar pesan-pesan, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk Roh Allah yang Kau berikan kepada setiap kami. Roh Kudus yang menolong, yang menghibur, yang membawa kami mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Bahkan mengurapi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, setiap firman yang kami terima ya Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur. Kami boleh bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Engkau, dan melalui kehidupan kami ada buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa dan memberkati setiap kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa kami yang ada di tempat ini akan memberikan secara langsung. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan melalui online transfer. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, buah sulung, kolekte, silakan memberikannya melalui transfer bank. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajar kami untuk taat kepada Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman. Dan saya percaya Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan meneguhkan, menguatkan, dan menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, agar setiap persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita tidak pernah ragu lagi, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku. Mari kita bangun bersama kembali Bapak Ibu sekalian. Baik yang di tempat ini maupun di rumah, kita bangun bersama, sebab kita akan menerima doa berkat melalui Bapak Gembala. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Saya menyerahkan pada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat. Baik, puji Tuhan. Keluarga Victorious Family Ministry Bogor, kita telah diberkati dengan heran luar biasa ajaib melalui kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan harus benar-benar peka akan kebenaran firman Tuhan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu, Roma 8 ayat 14, kita sebagai anak-anak Tuhan disebut hamba-hamba Allah, anak-anak Allah. Maka dengan tegas firman Tuhan, Roma 8 ayat 14, biarlah hidup Anda dan saya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana Paulus dan Silas saat itu dalam pelayanan, dia benar-benar berjalan bukan kehendak, keinginan dan kerinduan mereka, tapi apa yang Roh Kudus kehendaki, inginkan, itu yang mereka lakukan, kerjakan dan perbuat. Nah, kita melihat pelayanan itu berjalan dengan heran luar biasa ajaib. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, biarlah kita bukan hanya merenungkan, menghayati, tapi kita aplikasikan firman Tuhan hari lepas hari. Kita benar-benar dalam keadaan saat ini harus menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah nama Kristus dipermuliakan melalui kehidupan jemaat GBI Victorious Family Ministry, khususnya Bogor. Dan terima kasih untuk Pastor Monik yang telah menjadi saluran berkat, dan semua rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sebagai song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, kameramen, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan tim doa, bahkan yang menjalankan kolekte, khususnya juga Ibu Lydia bersama Pak Hadi, yang dengan kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan memakai dengan keadaan luar biasa ajaib, sehingga jemaat GBI Victorious Family Ministry benar-benar diayomi dan diberkati dengan keadaan luar biasa ajaib. Saya mengundang kita
1 dan 2. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Kami telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib Bapa. Dari waktu lepas waktu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berfirman, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapa. Dari hari lepas hari, bahkan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Ada karya kuasa Roh Kudus yang menolong kami di waktu kami lemah. Dan kami percaya ada Roh Kudus juga itu yang memberikan pengertian kami sebagai roh kebenaran. Sehingga kami tahu apa yang kami lakukan, kerjakan, perbuat. Bukan kehendak keinginan kami, tapi kehendak keinginan Bapa yang Kau berfirman Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui Dia. Dan Roh Kudus mengingatkan, menyadarkan saudara saya, roh kebenaran itu mengingatkan saudara saya untuk kembali dipimpin, dituntun dalam penyertaan kasih anugerah Bapa di surga melalui karya kuasa Roh Kudus dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Pada akhirnya Tuhan juga tidak membiarkan begitu saja, tapi ada roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, yaitu roh penghibur itu. Dia akan mengajarkan, mengingatkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan yakini, imani, percaya. Tuhan tetap firman-Nya ya dan amin. Mari semua yang letih, lesu dan beban berat datang pada Tuhan. Dan waktu Anda datang pada Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan kelepasan, Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan penghiburan, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan jalan keluar bagi setiap kekasih anak Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Sehingga dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Anda dan saya ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan. Ya, amin. Tapi kami percaya ada Tuhan kami jauh lebih besar dari masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kami alami. Oleh karena itu, waktu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan Tuhan, firman Tuhan tetap dimateraikan. Mazmur 37 ayat 5. Maka Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan merawat kami, dan Engkau juga yang menyertai kami. Bahkan kami yakini, imani, percaya firman-Mu ya dan amin. Dan saat ini Bapa, hamba lepaskan berkat bagi kekasih-kasih anak Tuhan. Engkau menyertai dengan khairan luar biasa, ajaib kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan memberkati. Karena Tuhan sendiri berfirman, Dia datang dalam hidupmu, Dia datang dalam keluargamu, Dia datang dalam kesehatanmu, Dia datang dalam keuanganmu, Dia datang dalam pelayananmu, Dia datang untuk memberikan kehidupan. Sehingga ada kehidupan dalam kehidupan anak-anak kekasih Tuhan. Dan bukan hanya kehidupan, tapi Tuhan juga memberkati supaya Anda dan saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Tangan-tangan yang telah menjadi saluran berkat juga Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat Bapak dalam pelayanan mereka, dalam pemberian mereka yang mereka lakukan dengan penuh sukacita, balaskan dengan kekayaan luar biasa aja. Hamba mohon dan minta dalam nama Yesus, kami hanya bersyukur dan terima kasih, tapi kami percaya Tuhan kami yang heran karena Engkau berfirman, segelas air putih yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Maka Tuhan sendiri yang berfirman, Engkau yang berhutang. Dan kalau Tuhan tidak pernah berhutang, Dia akan balaskan melalui kesehatan Anda, rumah tangga Anda, masa depan Anda, anak cucu Anda diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, karena kami punya Allah yang kami kenal dalam Kristus yang sangat amat peduli. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Sebab dari Roh Kudus, karena Engkau telah berfirman, Matius 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan konteks saat ini ada Roh Kudus yang menyertai, yang tidak masuk keluar, ada dalam hidup saudara saya. Izinkan Dia memimpin, izinkan Dia menuntun, izinkan Dia yang telah menyertai saudara saya. Biarlah Dia yang proaktif dalam hidup saudara saya. Dan Dia yang menjadi pilot, serahkan kursi Anda dan saya, keegoan Anda dan saya. Saat ini letakkan semua di bawah kaki Tuhan Yesus dalam karya kuasa Roh Kudus, dan biarlah Tuhan yang memimpin dalam karya kuasa Roh Kudus dalam hidup anak saya, supaya firman Tuhan digenapkan
Dia akan mengangkat kita terus naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Itulah doa kerinduan hamba-Mu digenapkan dalam kehidupan kasih Tuhan. Selama jemaat GB Victorious Family Ministry yang ada di Bogor, ada di Indonesia, ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom Bogor, Bapak, Engkau memberkati dengan heran, luar biasa aja. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak ada keraguan, kekhawatiran, sekalipun dalam masa pandemi COVID. Oh Tuhan yang dari sana berkata begini, begitu, dan sebagainya. Bahkan makin mengerikan, menakutkan. Tapi ada Tuhan kami yang jauh lebih besar selama kami tunduk, patuh, taat, setia, dan tak pegang protokol COVID-19. Maka Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Di luar kemampuan kami, ada malaikat Tuhan yang memegari kehidupan jemaat kekasih Tuhan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga dalam kasih karunia anugerah Tuhan dari saat ini sampai Kristus Yesus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Itulah doa, itulah permohonan, itulah permintaan hamba-Mu digenapkan dalam perjalanan kekasih-kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GB Victorious Family Ministry luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Mari Bapak sekalian langsung kita buka kameranya, kita akan mengambil dokumentasi, kita akan berfoto bersama.